Jadi, bagaimana keadaan topeng hitam? Topeng hitam... Ada apa Romo Kiai? Ketiwasan, Pangeran. Kita keduluan Mak Lampir. Ayo cepat, sebelum terlambat. Ki Ageng Sebayu, Jangan ikuti perempuan itu, Nyai. Cepat bawa pulang Arya Soma. Kuburlah. Dia sudah mati. Kiai jangan ikut campur. Menyingkirlah. Tidak. Nyi Parwati, atas nama Kerajaan Mataram, sebagai wakil Sultan, saya minta Arya Soma. Jangan diberikan Indrajit. Nyai, mayat Arya Soma akan menjadi sumber malapetaka untuk rakyat Mataram dan seluruhnya. Termasuk Nyai sendiri. Tidak. Arya Soma harus hidup. Anakmu dapat hidup kembali, tapi dia hanya hidup pada malam hari. Sedangkan pada siang hari, dia akan kembali seperti keadaannya yang sekarang ini. Hati-hatilah menjaganya. Arya Soma, kau hidup kembali anakku. Kita akan mencari orang yang telah membunuh istrimu dan membuat kau menderita. Ya. Ayo buka! Buka! Cuma kalau Cepat buka! Besar-besar. Ayo cepat! Jangan, Kang. Kakang, jangan. Di awal episode ini, kita menuju pada seorang lelaki yang ketika itu merampas perhiasan istrinya sendiri, lalu diberikannya kepada wanita lain yang disukainya. Lelaki itu jahat dan telah berbuat kekerasan kepada istrinya. Kini ia pun sedang bersama wanita barunya tersebut. Lalu mendadak saja muncullah hantu Arya Soma yang kemudian masuk ke dalam rumahnya. Lelaki itu pun tampak marah melihat ada makhluk mirip setan yang masuk ke dalam rumahnya. Ia pun menggunakan pedangnya untuk menyerang mayat hidup tersebut. Suara siapa itu? Seperti suara Ratmini. Ayo kita ke sana. Tolong! Tolong! Suara jeritan wanita tersebut pun kini membuat kampung itu menjadi heboh. Para peronda pun segera memukul kentongan tanda bahaya sambil berteriak-teriak meminta pertolongan. Ki Lurah yang terbangun dari tidurnya pun kemudian segera menyuruh istrinya untuk menutup pintu rapat-rapat. Lalu ia langsung pergi menemui para penduduknya yang telah berkumpul. Ki Lurah pun membagi mereka menjadi 2 kelompok untuk mencari pembunuh tersebut. Mereka pun kini langsung menyerang mayat hidup Arya Soma yang di saat itu tengah bertarung dengan beberapa penduduk. Namun percuma saja melawan makhluk iblis tersebut karena tubuhnya kebal terhadap senjata tajam serta pukulan maupun tendangan. Para penduduk itu jelas tidak sanggup menghadapinya. Kini justru banyak dari mereka yang menjadi korban keganasan mayat hidup tersebut. Aku dengar kabar tentang setan pemakan manusia itu dari orang-orang desa Pagianten. Apa kau percaya? Ya, tidak sepenuhnya. Apalagi menurut kabar, setan itu berwujud manusia. Hanya kulitnya saja yang berbeda. Maksudmu, apakah kulitnya bersisik seperti kulit ular? Oh, tidak. Kulitnya benar-benar luar biasa. Separohnya hitam dan separohnya lagi merah. Kita harus buktikan. Apa betul setan pemakan manusia itu ada? Jangan gegabah. Setan itu sangat ganas. Apa kau takut? Kita bertiga sudah malang melintang selama puluhan tahun. Kenapa harus takut? Aku ada akal. Akal apa? Kita adu dia dengan Malampir. Kalau Malampir yang menang, kita harus tetap ikut dia. Tapi kalau Malampir yang kalah, kita ganti haluan. Bagaimana? Akalmu memang bagus. Aku setuju. Setelah mendengar pembicaraan Kirandu Alas dan kedua kawannya itu,
Nyai Parwati yang telah menyelesaikan makannya pun kemudian segera membayarnya, lalu pergi dari tempat itu. Tampaknya wanita tersebut kesal dengan ketiga orang itu yang akan mengadu domba anaknya dengan Mak Lampir. Kirandu Alas sendiri telah mengatur strategi untuk menerapkan ide bagusnya tersebut. Sebagaimana yang diketahui bahwa Arya Soma hanya bisa hidup di malam hari dan ia akan kembali mati ketika siang hari. Di malam itu, Nyai Parwati, si penggembala mayat, tampak membangunkan anaknya. Lalu ia menyuruh mayat hidup tersebut untuk mencari mangsa, yaitu Kirandu Alas dan kawan-kawannya, guna membunuh mereka. Keduanya pun kemudian segera pergi dari rumahnya melalui jendela. Ketika itu, tampak Kirandu Alas dan kedua temannya sedang berjalan di tengah kegelapan malam pada sebuah desa yang sepi, karena para penduduknya mungkin telah tertidur. Mereka pun menuju ke sebuah penginapan yang memang sebelumnya telah mereka sewa di kampung tersebut. Dan kini ketiganya sedang membicarakan tentang rencana mereka terhadap Mak Lampir dan Arya Soma. Mendadak mereka pun melihat keberadaan setan pemakan manusia itu yang telah berdiri tegak di depan sana. Hal tersebut tentu saja mengejutkan mereka yang tidak menyangka akan bertemu mayat hidup tersebut secepat itu. Kita harus membunuhnya sebelum kita terbunuh. Makhluk apa ini? Sepertinya makhluk ini tidak bisa dikalahkan. Iya. Kita cari cara lain untuk melawan dia. Ayo. Ayo. Curang, Nyai Parwati muncul ketika putranya itu hendak dibekuk oleh ketiganya. Padahal sebenarnya belum tentu mereka menang melawan mayat hidup tersebut. Kini salah seorang kawan Kirandu Alas yang hendak kabur pun langsung dihalangi oleh wanita penggembala mayat tersebut. Ia pun langsung diseret hingga menghantam pohon, lalu menjadi santapan Arya Soma. Sungguh kejam wanita tersebut. Ia tampak sangat ingin membunuh Kirandu Alas dan kawan-kawannya dengan sadis. Padahal jika dilihat, kesalahannya tidak seberapa. Sedangkan Mak Lampir yang telah jelas-jelas membunuh suaminya sampai saat ini masih saja hidup dan bebas berkeliaran. Keesokan harinya, Paku Desa Balapulang itu pun melaporkan kepada Kiai Ageng Sebayu tentang kejadian yang menimpa desanya pada beberapa malam terakhir. Sudah ada beberapa penduduk yang menjadi korban keganasan makhluk pemakan manusia tersebut. Apakah dia Arya Soma? Apakah Arya Soma yang dimaksud Kiai bakal membuat keribetan orang banyak? Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Pangeran Purbaya dan para kiai yang lain harus tahu itu, Kiai. Di Balapulang ini, seorang menjadi korban. Penduduk menjadi resah. Karena yang membunuh si Dargo makhluk aneh pemakan manusia. Makhluk aneh pemakan manusia. Benar, Kanjeng Pangeran. Tolong tenangkan rakyat kami yang selama ini dicekam ketakutan. Di malam itu, tampak seorang maling yang menggemparkan dan menggegerkan desa Balapulang. Ia dikejar-kejar oleh para penduduk, namun ia berhasil bersembunyi. Namun walaupun begitu, posisinya belum aman. Ia pun kemudian kembali berlari ke arah yang berbeda dari sebelumnya. Akan tetapi, para penduduk itu pun tetap berusaha mengejarnya. Bahkan ada yang berpencar untuk bisa mencegatnya. Kebetulan, di sekitar tempat tersebut kini ada Kalagondang yang kemudian berpikir bahwa pasti ada pembunuhan lagi di desa tersebut. Ia pun kemudian melihat sebuah bayangan yang melintas di atas rumah-rumah para penduduk. Lalu Raja Jin Merah itu pun segera mengikuti bayangan tersebut. Yang ternyata bayangan itu adalah bayangan Arya Soma, si mayat hidup yang mungkin sedang mencari mangsa. Makhluk jelek itu pun kini berjalan gontai di hutan tersebut. Entah apa yang dicarinya di sana. Yang jelas ada sesuatu yang sedang diincarnya. Benar saja, mendadak muncullah Truna dan Wulu yang akan dimangsa oleh mayat hidup tersebut. Anak jinmu diisap juga darahnya. Truna, Wulu, ayo mundur cepat, ayo. Truna dan Wulu pun segera menyingkir dari tempat itu, mengikuti perintah Kalagondang. Raja Jin Merah itu pun tampak terkejut karena tembakannya barusan tidak mempan terhadap mayat hidup tersebut dan hanya bisa mendorongnya jatuh saja. Kini Arya Soma itu pun kembali bangkit dan mendekatinya. Kalagondang pun kemudian menyuruh tongkatnya si Bedul untuk menembus perut mayat hidup itu. Wah, benar-benar itu makhluk. Kiai, biarkan. Kalian tahu siapa pendekar itu? Sepertinya Nyi Parwati, Kiai. Benar, dari tinggi dan perawakannya, seperti dia. Kiai Ageng Jembar Jemantoro pun kemudian memberitahukan kepada kawan-kawannya itu bahwa Nyai Parwati sedang dilanda kebingungan yang amat sangat, sehingga mereka harus mencarinya untuk meyakinkan dirinya bahwa Arya Soma sudah mati dan harus segera dikuburkan. Ketika itu, wanita tersebut pun sedang menuntun mayat hidup peliharaannya menuju ke sebuah gua yang angker sebagai tempat persembunyiannya. Ia pun kemudian menyuruh Arya Soma untuk tidak keluar dalam kurun waktu beberapa hari ke depan, sebab akan sangat berbahaya bagi keselamatan mayat hidup tersebut. Ia pun kemudian menuntunnya menuju ke sebuah ruangan kecil di gua itu.
lalu menyuruh anaknya untuk beristirahat di sana. Setelah itu, ia pun menggeser sebuah batu besar untuk menutupi ruangan kecil tersebut. Apa dosaku ini? Hingga kau siksa aku seperti ini, ya Allah. Kau bilang setan memakan manusia? Hah, aku tidak percaya. Benar, Malampir. Aku melihat Ki Widarba mati, lehernya digigit dan darahnya. Setan pemangsa manusia itu ternyata Arya Soma, anaknya Nyi Parwati. Hah? Apa katamu? Anak Nyi Parwati? Iya. Aku tidak percaya. Aku tidak bohong. Saat kami bertempur dengan setan itu, Nyi Parwati datang membantu. Sehingga Ki Widarba dan Ki Tapak Maja mati di tangan mereka. Bagaimana pendapat Nenek? Aku akan pergi menemui setan pemakan manusia itu. Dia lebih sakti daripada si Grandong. Bahkan kau sendiri belum tentu bisa mengalahkannya, Malampir. Aku berani bertaruh. Kalau begitu, usahaku tidak sia-sia. Ternyata Malampir sendiri tidak mengetahui tentang sepak terjang Arya Soma yang selalu memakan korban setiap malam. Ia pun menjadi senang sebab ialah yang telah membangkitkan kembali mayat anak Nyai Parwati tersebut. Ia pun mengatakan bahwa kini ia telah mendapatkan seorang jago yang bisa ia andalkan untuk mendampinginya menguasai dunia. Nenek setan itu pun kemudian berencana untuk segera menemui mayat hidup tersebut. Grandong dan Raden Suteja pun meminta untuk ikut serta. Namun Mak Lampir mencegah pemuda itu karena ia tahu bahwa pemuda itu nantinya hanya akan mempersulit dirinya saja. Dan Grandonglah yang akan menemaninya. Nenek setan tersebut pun memuji-muji Raden Sutejo agar pemuda tersebut tidak rendah diri dan tetap percaya diri bahwa ia akan bisa mengalahkan Maesa. Di siang itu, terlihat Nyai Parwati yang sedang berjalan seorang diri di tengah hutan. Lalu mendadak ada suara para kiai yang memanggilnya, sehingga langkah wanita penggembala mayat tersebut pun menjadi terhenti. Mencari topeng hitam, musuh besarku. Dialah yang telah membunuh putraku dengan ajian kalamarutanya. Aku bersumpah, akan aku cari topeng hitam. Akan aku kejar meski sampai ke neraka sekalipun. Kalau dia tetap dalam persembunyiannya, Nyai? Aku tidak peduli, meskipun banyak korban yang harus aku jatuhkan. Istighfarlah, Nyai. Topeng hitam sudah banyak berbuat kebaikan. Dia... Silakan bela. Aku tidak akan segan-segan, Kiai, jika Kiai membela musuhku. Bagaimana, Kiai? Kita kejar. Kita harus bisa membujuk Nyai Parwati mencabut sumpahnya. Nyai? Kiai Ageng Jembar Jemantara pun mengatakan bahwa atas nama golongan putih, ia memohon kepada Nyai Parwati untuk mengampuni topeng hitam. Dan Nyai Parwati diminta untuk mencabut sumpahnya tersebut. Kiai Basari pun mengatakan tidak pantas sumpah jelek tersebut dilayangkan kepada orang yang satu golongan dengan mereka. Akan tetapi, Nyai Parwati tetap tidak bisa digoyang dan tetap pada pendiriannya bahwa hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Perempuan penggembala mayat itu pun kemudian mengatakan bahwa jika para kiai tersebut benar-benar mau membela topeng hitam, maka ia akan menentang dan menjadikan para kiai tersebut sebagai musuhnya. Kata-kata Kiai Ageng Jembar Jemantara pun sudah tidak dianggap lagi oleh wanita yang kerasukan iblis tersebut. Kini ia pun mencabut pedangnya dan menyatakan perang terhadap para kiai. Jangan, Nyai!
Nyai, istighfar. Kita sesama muslim, jangan ada kekerasan. Apalagi saling membunuh. Tampaknya Nyai Parwati benar-benar sudah kerasukan setan. Peringatan Kiai Basari pun sama sekali tidak digubrisnya. Ia pun kini mengeluarkan ilmu pamungkasnya untuk mengalahkan dua kiai tersebut. Kiai Basari pun meminta pendapat Kiai Ageng Jemantoro, apakah mereka harus membunuh Nyai Parwati atau bagaimana. Kiai Ageng Jemantoro pun mengatakan jangan, karena mereka tidak akan ada bedanya dengan wanita itu jika mau melayaninya yang sedang dirasuki setan. Ya Allah, aku siap menerima hukumanmu, ya Allah. Rasakan kalian para kiai sepuh. Dulu Nyi Parwati yang begitu penurut, sekarang berani menentang kalian. Berarti Nyi Parwati sudah menanam bibit permusuhan. Itulah yang kita harapkan, tolol. Dan itu juga yang akan membuat pekerjaan kita menjadi ringan. Mak Lampir pun tampak senang melihat keadaan Nyai Parwati sekarang. Si lampir itu pun menjadi yakin kalau ia akan bisa menghancurkan para kiai dengan mengandalkan kesaktian Ibu Arya Soma yang sedang kerasukan iblis tersebut. Kini kita menuju pada Ki Sumangkar yang di saat itu sedang berkuda di wilayah hutan Kadipaten Rembang. Mendadak ada seseorang yang memanggil-manggil namanya, dan ternyata orang itu adalah Ki Mertani yang merupakan pengasuh Raden Sutejo sejak kecil. Orang itu memang baru saja diajar oleh Mak Lampir beberapa waktu lalu karena menghalangi nenek setan tersebut untuk mengangkat Raden Sutejo sebagai muridnya. Ki Sumangkar pun kemudian membawa Ki Mertani menuju ke tempatnya, dan setelah berada di sana, Ki Mertani pun menceritakan tentang kejadian-kejadian yang menimpa dirinya. Seharusnya Raden Sutejo itu berterima kasih pada Mahesa dan pengiringnya itu, bukan malah menantang berkelahi. Anak muda itu dibakar cemburu. Dia merasa bahwa Mahesa telah mengambil simpati Gusti Dewi, sehingga dia harus merebutnya kembali sebagai laki-laki sejati. Lalu? Akhirnya mereka bertempur. Aku menyaksikan pertempuran itu dengan hati cerdas. Meskipun Raden Sutejo cukup tangguh, tapi Mahesa adalah anak kembengan sembara Sinalogo dari Mataram. Hingga akhirnya pertempuran itu bisa dipastikan. Raden Sutejo kalah? Iya. Apakah Raden Sutejo terluka? Iya. Luka luar dan dalam. Begitu parahnya? Luka luarnya bisa diobati. Tapi luka hatinya menimbulkan api dendam yang membakar jiwa anak muda itu. Akibat dendam itu, akhirnya Raden Sutejo bertekad mencari guru yang sakti. Ki Mertani pun menceritakan bahwa akibat dendam tersebut, Raden Sutejo pun bertekad untuk mencari guru yang sakti, sehingga memancing Mak Lampir untuk mengangkatnya sebagai murid. Ki Mertani pun kemudian mengatakan bahwa Raden Sutejo adalah anak asuhnya, sehingga ia akan tetap bertanggung jawab guna mencari anak tersebut dan membawanya pulang. Ki Sumangkar pun kemudian mengatakan bahwa sepertinya akan sangat sulit merebut Raden Sutejo yang telah terlanjur menjadi murid Mak Lampir. Dan omongan orang itu memang benar adanya. Ki Sumangkar pun kemudian memberitahukan bahwa ia sedang mendapatkan tugas untuk mencari Dewi Sekar Arum
yang lari dari Kadipaten Rembang untuk mencari Maesa dan Raden Sutejo. Namun ia menjadi khawatir dengan keselamatan gadis tersebut, sebab sepanjang perjalanan ia selalu mendengar tentang munculnya setan pemakan manusia. Di malam itu tampak mayat hidup Arya Soma yang sedang berada di hutan Jatinom, dan di sana ada sesosok pendekar bayaran yang kemudian segera menyerangnya. Apa? Setan pemakan manusia? Iya. Ya. Grandong, bikin kaget saja. Arya Somane. Ya, Kirandu Alas benar. Setan pemakan manusia itu Arya Soma. Iya, tapi yang bertarung dengannya adalah pendekar dari golongan kita nih, si Jamorot, salah satu dengan kuat golongan hitam. Si Jamorot yang salah. Kenapa dia mau dibayar oleh orang-orang di sini untuk melawan Arya Soma? Kalau kau mau dikejar Arya Soma, majulah. Tidak mau, nih. Apalagi kalau Nyi Parwati keluar. Tidak enak kalau harus bertarung dengan dia. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.